Halo, selamat datang kembali di channel Geminitube. Bagaimana merapikan penggunaan tanda titik dua di Microsoft Word? Seperti yang teman-teman lihat di tampilan video ini, di sini saya ada data berisi nama mahasiswa, nomor induk, minat studi, dan seterusnya yang perlu kita isikan dengan menggunakan pembatas titik dua. Tapi teman-teman bisa melihat sendiri bahwa ini tidaklah rapi. Tampilan dari penggunaan titik D tersebut dapat menjadi seperti ini. Rapi, ini sejajar, terus ini ada penomoran juga, penomorannya rapi, ini juga penomorannya rapi. Jadi, bagaimana caranya? Akan langsung kita praktekkan. Ini kita kembali ke format penggunaan titik dua yang belum rapi, supaya kita rapikan. Jadi, kunci untuk merapikan tanda titik dua di Microsoft Word adalah dengan menggunakan fungsi tab dan indent. Jadi seperti ini. Untuk membuat ini rapi, bukan dengan menggunakan spasi pada keyboard. Ini masih menggunakan spasi. Misalnya ini sudah diketik tadi nama mahasiswa titik dua. Jadi bukan dengan tekan spasi banyak seperti ini. Kemudian ini juga judul skripsi. Terus ini karena ini ada dua baris untuk judul skripsi, ini di enter dulu, baru digeser. Nah, bukan seperti itu untuk merapikan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kunci dari merapikan penggunaan titik dua di Microsoft Word adalah tab dan indent. Tab pada keyboard dan indent yang saya maksud adalah yang ini. Ini disebut indent paragraf. Di sini kita akan mempraktekkan. Jadi saya di sini sudah mengetik duluan teks yang akan saya rapikan. Di sini ada masih manual ya, menggunakan spasi. Nah, spasinya ini kita hapus dulu terlebih dahulu semua. Ini saya hapus, saya buat spasi sekali ya untuk pemisah. Kemudian ini juga dari titik dua ke huruf yang di depannya kita kasih spasi satu saja. Ini hapus. Nah, bila ada seperti ini, baris kedua jangan di enter, tetap aja satu baris. Tapi yang seperti ini kita enter ya. Ini tetap kita ketik manual saja terlebih dahulu, nggak usah dikasih spasi banyak. Ini juga spasinya cukup satu saja. Ini nomor 2 kita enter ya. Ini juga nomor 3 kita enter. Ini kenapa? Oh ya. Oke, sudah kita ketik tanpa ada lagi pemisah spasi yang banyak. Nah, setelah seperti ini, setiap yang ada titik 2, baris setiap yang ada titik 2 kita blok. Ini juga. Ini kita gabung ya, nggak usah ada dulu pemisah. Nah, ini yang ada titik 2 kita blok. Ini juga kita blok. Nah, untuk blok melangkahi nomor 2, tekan kontrol, tahan ya. Tekan kontrol pada keyboard, tahan. Kemudian arahkan kursor untuk blok titik 2 berikutnya ini. Oke. Lepas kontrol pada keyboard. Lepas tangan yang menekan kontrol pada keyboard, lepas. Nah, setelah ada titik 2, ini kursor, klik kiri di ruler, terserah di mana saja. Misalnya saya klik di sini. Nah, teman-teman bisa mengira-ngira tanda titik 2 itu rapinya di bagian mana akan kita letak. Misalnya di sini. Saya letak di sini. Oke. Kemudian klik lagi di sembarang ruler seperti ini, kita klik, kemudian letak di samping simbol yang sebelumnya seperti ini, hanya selisih 0,1 inci. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa simbol ini adalah simbol dari tab. Jadi setiap kita menekan keyboard penggunaan tab, maka akan diarahkan ke garis ini. Seperti contoh misalnya untuk nama mahasiswa ini sudah bisa ya, kita klik di sembarang tempat. Mahasiswa di sini letak kursor di depan titik 2.
kemudian tekan tab pada keyboard. Nah, jadi tab akan mengarahkan sepanjang ini. Ini kalau kita letakkan kursor ada muncul tulisan left tab. Untuk penggunaan left tab, right tab nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian di sini letak lagi kursor tab. Di sini juga di depan titik 2 persis. Tidak ada batas spasinya. Tab. Ini dosen pembimbing tab. Untuk ini nanti akan secara khusus saya bahas lagi. Ini tab. Nah, ini lagi, ini tab juga. Ini juga tab di depan, persis di depan huruf atau angka ya. Tekan tab pada keyboard. Ini juga tekan tab pada keyboard. Ini juga, ini kita hapus dulu. Tekan tab pada keyboard. Ini abaikan dulu ya. Ini juga setiap yang ada di depan titik 2. Ini juga untuk merapikannya saya hapus sekali tab. Nah, untuk di depan titik 2 sudah rapi. Sekarang merapikan yang ada 2 baris. Nah, pertama untuk judul skripsi, ini kita blok seperti ini. Kemudian ini indent ini teliti ya, arahkan kursor ke indent paling bawah, kemudian tahan, diarahkan di sini, jangan di sini, di sini, tahan, drag ke sini. Oke, jadi otomatis barisan kedua akan menyesuaikan selurusan dengan ini. Itu untuk judul skripsi. Nah, yang untuk ada penomoran seperti dosen pembimbing dan menyatakan, ini kita blok. Barisan pertamanya saja. Ini kita blok. Kemudian pada ruler, klik di sembarang tempat, tambahkan tab, klik kiri. Nah, ini simbol tab. Kemudian arahkan selisih 0,2 spasi dari simbol tab sebelumnya. Di sini. Kemudian saya lepas. Oke. Kemudian ini simbol indent di sini seperti tadi, drag, klik, drag, tahan, bawa ke sini. Kemudian lepas. Nah, sudah seperti ini, kita rapikan. Ini kata Gemini, letakkan di depan kata G seperti ini, tab. Kemudian ini, untuk merapikan ini, letakkan kursor di depan angka 2, tekan backspace, enter, kemudian tab, sampai selurusan dengan angka 1. Sudah lurus, kemudian di depan huruf T, letak kursor, tab. Kemudian ini juga sama, di depan angka 2, letak kursor, backspace, enter, tab, tab. Ini untuk lebih merapikan, hapus dulu, tab. Kemudian angka 3 juga sama, di depan kursor, enter, sampai menyentuh nomor urutan nomor 2 ya. Jadi ini sudah ke nomor 2, enter, tab, tab. Untuk merapikan di depan huruf, di depan angka, backspace sekali, tab. Sudah rapi. Untuk lebih merapikan, misalnya ini judul, kita beri enter sekali, dosen pembimbing, kita beri enter, menyatakan, kita beri enter. Sudah rapi, semoga bermanfaat. Silahkan klik subscribe, share video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Berbagi, siapa tahu berarti. Terima kasih.